Baik, bertemu kembali bersama saya PSW, masih tentang matematika untuk kelas 9 SMP. Materi perpangkatan dan bentuk akar. Jadi, kita lanjut ini, kita membahas tentang pembagian bilangan berpangkat ya. Sekarang kita masuk materi tentang pangkat 0. Apa itu pangkat 0 ya? Bagaimana bentuknya, bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pangkat 0. Untuk rumusnya ataupun pola umumnya nanti, kalian bisa lihat ini, sebelah kanan layar, A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya, A adalah semua bilangan kecuali 0. Ya. Semua bilangan. Jadi mulai dari bilangan 1, 2, dan seterusnya ya. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1 artinya bilangan berapapun dia, kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Salah. Kita coba lihat dari mana datangnya A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, lihat ini ya. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3, ya, itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Ini kita jabarkan dari 2 pangkat 3 yang ini, yang atas. Ya, 2 pangkat 3 itu kita jabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2. Begitu juga yang bawah, 2 pangkat 3 dijabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2. Ini sama-sama dibagi dengan yang bawahnya ya. Ini kan bisa dimatikan. 2 dengan 2 matikan, sama-sama bagi 2, 1. Ini juga jadi 1. Yang ini juga sama-sama bagi 2 jadi 1. Jadi yang sisa adalah 1 kali 1 kali 1 ya. 1 kali 1 1 kali 1 1 juga. Maka dapat hasilnya 1 per 1 ya. Karena yang atas dengan yang bawah sama-sama tinggal sisa 1. 1 kali 1 kali 1. Jadi 1 per 1. 1 per 1 itu hasilnya adalah 1. Oke. Jadi kalau dia 2 per 3 per 2 per 3, itu nanti hasilnya 1. Coba kita lihat dengan jalan yang beda. Kita kaitkan dengan materi sebelumnya, pembagian bilangan berpangkat. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3, ya, ini kan per ini kan sama dengan bagi. Berarti 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 itu menjadi 2 pangkat 3 kurang 3. Kenapa 3 kurang 3? Ingat materi sebelumnya, pembagian bilangan berpangkat, bahwasanya bila dua bilangan dengan basis yang sama, ya, bilangan berpangkat dengan basis yang sama dibagikan, maka pangkatnya dikurang. Jadi ini kita buat jadi 2 pangkat 3 kurang 3. Karena ini bilangan pokoknya sama, sama-sama angka 2. 3 kurang 3 itu 0, menjadi 2 pangkat 0. Ya. Baik, 2 pangkat 0. Lihat tadi ini, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu hasilnya 1. Ya. Ini 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 hasilnya 1. Berarti 2 pangkat 3 itu per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu artinya sama dengan 1. Jadi dari sini dapatlah dia polanya atau jalannya. Kita dapatlah ketentuan bakunya A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya berapapun, pangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Jadi kalau sudah kita pahami konsep seperti ini, kalau nanti kita ketemu soal, misal 5 pangkat 0 sama dengan titik-titik. Jadi tidak perlu kita panjangkan, kita jabarkan seperti ini. Langsung saja ingat polanya, A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 5 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, berapakah nilai dari minus 7 pangkat 0? Ingat, semua yang pangkat 0 hasilnya 1. Oke ya, sampai sini saya rasa kalian paham. Yang berikutnya, pangkat negatif. Sini sudah ada bentuk umumnya, A pangkat minus M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Ya. Lihat dulu. 2 pangkat minus 1. Ya, 2 pangkat minus 1. 2 pangkat minus 1 ini dapat dari mana? Jadi, minus 1 itu bisa kita dapat dari 0 dikurang 1. Ya, macam-macam, 0 kurang 1 bisa.
2 kurang 3 juga bisa minus 1 ya. Jadi ini kita contohkan saja, 2 pangkat minus 1 itu kita rubah ke bentuk lain, itu sama nilainya dengan 2 pangkat 0 kurang 1, karena 0 kurang 1 adalah minus 1. Jadi 2 pangkat 0 kurang 1, ingat pembagian bilangan bulat, kalau dia pembagian kan pangkatnya dikurang. Karena ini pangkatnya dikurang, berarti ini kita bisa rubah menjadi bentuk pembagian bilangan berpangkat. Jadi kita jabarkan lagi, 2 pangkat 0 ini sebelah ini kiri bagi 2 pangkat 1. Ya, ingat ya pertemuan sebelumnya, kalau dia bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya dikurang kalau dibagi ya. Jadi 0 dikurang 1. Ini sama nih ya. Oke. Ingat tadi 2 pangkat 0 tadi semua bilangan yang pangkat 0 nilainya 1. Jadi 2 pangkat 0 ini kita rubah menjadi 1. 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 artinya perkalian 2 sebanyak 1 kali, berarti hasilnya 2. Ya, 2 pangkat 1 hasilnya 2. Jadi bentuk ini kita rubah menjadi 1 bagi 2. 1 bagi 2. Bagi itu sama nilainya dengan per. Jadi kita rubah dia jadi 1 per 2. Jadi ini sama ya, 1 bagi 2 itu sama itu artinya dengan 1 bagi 2. Dari sini kita bisa dapat hasil bahwasannya 2 pangkat minus 1, ya, 2 pangkat minus 1 itu sama dengan 1 per 2. Ya, jadi 2 pangkat minus 1 itu sama dengan 1 per 2. Kita cocokkan lainnya, dari sini kita dapat pola ini, lihat. 2 pangkat A pangkat minus M. A-nya ini sebagai 2. Ya. Minusnya ini tetap minus, M-nya ini dengan 1. Jadi kalau ada nanti bentuk seperti ini, A pangkat minus M, itu bisa dirubah menjadi sama dengan 1. Jadi sini langsung angka 1 ya. 1 per A pangkat M. Jadi tinggal hilangkan minusnya. Makanya sini jadi 1 per A pangkat M. M-nya di sini kan angka 1 nih. Makanya jadi 2 pangkat minus 1 sama dengan 1 per 2. Berikutnya, coba kita lihat lagi. 3 pangkat minus 2. Nah, ini A-nya ganti dengan 3. M diganti dengan 2. Ya, bentuknya sama dengan itu. Kita jabarkan lagi sama seperti yang tadi. 3 pangkat minus 2 itu didapat dari 3 pangkat 0 dikurang 2. Kemudian 3 pangkat 0 itu adalah 1. Ya, dibagi 3 pangkat 2. Karena dia bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Kalau dia pangkatnya dibagi, pangkatnya tinggal dikurang. Ya. Ini menjadi, kita jabarkan jadi 1 bagi 3 per 2. Dari mana 1? Ini 3 pangkat 0. Kenapa di sini ada tanda bagi? Karena ini pangkatnya dikurang. Kalau pangkat dikurang itu sama dengan dibagi ya. Dari mana 3 pangkat 2? Ini kan 3 pangkat 2. Oke. Jadi ini kita rubah lagi bentuknya. Jadi 1 bagi 3 pangkat 2 itu sama itu dengan 1 per. Ya. Bagi ini sama dengan per. 1 per 3 pangkat 2. Kalau nanti kalian ketemu soal seperti ini. 3 pangkat minus 2 sama dengan titik-titik. Nanti kalian cari nanti. Ya. Jadi dia langsung ingat saja rumusnya. Kalau dia A pangkat negatif M, berarti dia jadi 1 per A pangkat M. Jadi di sini 3 pangkat minus 2, itu langsung saja nilainya sama dengan 1 per 1 per 3 pangkat 2. Ya, ingat ya. Baik. Kemudian, kita lihat dulu contoh soalnya ya. Masih tentang pangkat negatif. 5 pangkat minus 2 itu sama dengan, langsung saja. Karena tadi sudah kita paham, tidak perlu lagi kita jabarkan. Kalau kalian sudah hafal pola ini, kalau nanti ada soal 5 pangkat minus 2, itu langsung saja ganti jadi 1 per. Ya, 1 per A pangkat M. Jadi ini A, ini M. Jadi 1 per 5 pangkat 2. Jadi tidak perlu lagi jabarkan. Jadi kalau dia nanti soalnya 3 pangkat minus 4, sama seperti tadi, langsung tulis nanti jawabannya 1 per. Ya, 1 per 3 pangkat 4. Ya, 3 pangkat 4. 5 pangkat 2. Oke, langsung saja ditulis seperti itu. Tidak perlu lagi dijabarkan. Jadi ini juga 1 per 25. Kebalikannya, 1 per 25 itu bagaimana?
kita rubah dalam bentuk lain. Ya. 1 per 25. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Ya, jangan lupa nih. 25 itu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu bisa kita rubah lagi. Kalau dia 1 per 5 pangkat 2 itu rubah menjadi 5 pangkat minus 2. Ya. Nah, ini kebalikan ini tadi. 5 pangkat minus 2 jadi 1 per 5 pangkat 2. Begitu juga kalau dia nanti soalnya 1 per 8 sama dengan titik-titik. Kita ingat lagi, 8 itu bisa kita rubah menjadi 1 per 2 pangkat 3 ya. 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. Jadi kalau 1 per 2 pangkat 3, seperti ini tadi, itu langsung bisa kita rubah jadi pangkat negatif. Jadi 2 pangkat minus 3. Ya, kebalikannya seperti ini. Jadi kalau 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat minus 3. Baik, kita lihat contohnya dulu. Kalau misal ini ada soal, hitunglah nilai dari 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat negatif 6. Jadi, ingat pertemuan sebelumnya, bilangan berpangkat, kalau bilangan sama, ada perkalian di sini, ya, perkalian bilangan berpangkat dengan pokok yang sama, maka pangkatnya itu tinggal kamu tambahkan saja. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan cara 2 pangkat 4 tambah minus 6 ya. Hanya bilangan berpangkatnya saja yang ditambahkan. 4 ditambah minus 6 itu adalah minus 2 ya. Jadi dia 2 pangkat minus 2. 2 pangkat minus 2 itu bisa kita rubah menjadi 1 per 2 pangkat 2. Jadi 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu bisa juga kita rubah menjadi 4. Jadi ini 1 per 2 pangkat 2 itu sama nilainya ataupun bisa kita rubah dengan 1 per 4. Jadi seandainya di soal nanti kamu ketemu ya ada bentuk seperti ini, kamu sudah dapat selesaikan sampai dia hasilnya 1 per 2 pangkat 2 tapi tidak ada jawabannya di pilihan bergandanya ya di A, B, C, D-nya tidak ada 1 per 2 pangkat 2, kamu jangan langsung putus asa. Ingat, yang bisa kita rubah dulu, yang bisa sederhanakan lagi. Seperti ini, 2 pangkat 2 kita rubah menjadi 1 per 4. Mungkin yang ini ada nanti di pilihan bergandanya. Berikutnya, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 per 3 pangkat 6. Sama seperti tadi, karena ini perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya tambahkan saja menjadi 3 pangkat 3 tambah 3 per 3 per 3 pangkat 6. 3 tambah 3 itu kan 6. Jadi ini berubah jadi 3 pangkat 6 per 3 pangkat 6. Ya, ingat pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal dikurang. Maka ini menjadi 3 pangkat 6 kurang 6. 6 kurang 6 itu 0 ya. Ini berarti menjadi 3 pangkat 0. Ingat, 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Karena tadi kita sudah sebutkan di awal, bilangan yang berpangkat 0, maka nilainya adalah 1. Baik, itu saja dulu sampai di sini dulu materi kita tentang pangkat 0 dan pangkat negatif. Ya, pangkat 0 dan pangkat negatif. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang bentuk akar. Kalau kamu suka video ini dan merasakan ada manfaatnya, silakan jangan lupa klik like dan subscribe. Oke anak-anak, jaga kesehatan, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kalau ada komentar maupun kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.